Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hanan Wiyoko pada malam hari ini bisa berjumpa dalam program Dialog Interaktif. Nah pemirsa, pada malam ini kita akan mengangkat kembali tema yang sedang aktual, rame ditonton. Ini episode terakhir kemarin disaksikan 1.500 pemirsa di YouTube. Kembali kita akan mengangkat tentang koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kalau kemarin di Banyumas, pada malam hari ini spesifik di Purbalingga. Tapi kurang lebih bahasan ini juga berlaku sama buat desa maupun kelurahan di seluruh provinsi Jawa Tengah maupun di Indonesia. Kita akan mendengar dan membahas percepatan operasionalisasi koperasi desa kelurahan Merah Putih di Purbalingga. Untuk mengangkat tema ini di studio hadir dua orang narasumber. Yang pertama mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, sudah hadir PLT Kabid Koperasi. Selamat malam Pak Jatmiko Kurniawan. Selamat malam. Salam. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Satelit TV ini. Bisa menyapa pemirsa Pak Jatmiko? Selamat malam pada para pemirsa Satelit TV dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Amin, amin. Terima kasih Pak Jatmiko. Ini pertama ke Satelit ya Pak? Pertama kali Mas. Oke, semoga nanti bisa datang lagi Pak untuk cerita perkembangan selanjutnya. Dan pemirsa, Pak Jatmiko juga orang Banyumas ini, orang Kalibagor ya Pak? Orang Kalibagor. Oke, desanya Desa Pajerukan. Lalu pemirsa, kita akan sapa narasumber kita yang kedua. Beliau ini masih muda dan bertugas mendapatkan amanah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Beliau adalah Muhammad Taufik Hidayatullah. Selamat malam Mas Taufik. Selamat malam Mas Hanan. Siap. Silahkan menyapa pemirsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah. Saya ditugaskan dari Kemenkop untuk menjadi PMO, yaitu Project Management Officer. Di Purbalingga ya? Ya, di Purbalingga. Oke, siap. Terima kasih Mas Taufik. Ini ngomong-ngomong rumahnya di mana Mas Taufik? Saya asli dari Desa Pagerandong, Kecamatan Kaligondang. Kaligondang ya? Ya, tapi saya sudah menikah dengan orang Serang Karangreja. Oh, Serang. Berarti domisili di? Sekarang di Serang Karangreja. Di Serang Karangreja, daerah-daerah dingin ini. Ya. Kita akan mulai, pemirsa akan bertanya ke Pak Jatmiko terlebih dahulu. Pak Jatmiko, bisa diceritakan ini bagaimana perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Purbalingga, Pak Jatmiko? Oke, terima kasih Mas Hanan. Jadi perlu diketahui bahwa di Purbalingga itu ada 224 desa dan 15 kelurahan. Jadi total itu ada 239 desa dan kelurahan. Dan untuk koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk di 239 desa dan kelurahan tersebut. Jadi untuk saat ini lagi tahap persiapan untuk operasionalisasi, gitu, Mas. Untuk proses legalitas sudah semua otomatis, untuk perizinan juga sebagian besar sudah. Ini lagi proses untuk NIB itu kan memang setelah koperasi dapat legalitas yaitu berupa SK pendirian, maka langkah selanjutnya yaitu harus mengurus perizinan terhadap usaha yang akan dijalankan. Dan itu masih terus berproses. Dan sebagai informasi bahwa sudah ada sekitar 102 KDKMP yang sudah siap untuk operasional. Mayoritas usahanya yaitu yang sudah siap yaitu Laku Pandai dari Bank Jateng, ada juga yang agen BNI 46, ada juga yang usaha gula, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa atau kelurahan tersebut itu Mas Hanan. Oke, siap. Jadi di Purbalingga di semua desa dan kelurahan sudah berdiri koperasi desa kelurahan Merah Putih ya Pak? Sudah berdiri. Oh ya, ini amanat instruksi Presiden ya? Betul, nomor 9 2025 sudah dijalankan dengan baik. Sudah dijalankan. Ini lagi tahap untuk persiapan usaha. Karena kalau kita mengacu ke definisi koperasi di Undang-Undang 25,
tahun 92 bahwa koperasi itu kan adalah badan usaha. Ya, artinya ya koperasi itu memang harus punya usaha. Nah, ini yang memang sekarang lagi tahap untuk ke arah sana. Ya, tentu ada beberapa proses dan tahap yang harus dilalui itu Mas Hanan. Ya, terutama juga berkaitan dengan SDM-nya. Untuk SDM memang kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga itu sudah melaksanakan untuk pelatihan pengurus, baik itu yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga yang sudah dilaksanakan, dan ini yang sedang dilaksanakan pelatihan untuk pengurus juga, yaitu yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi Kementerian Koperasi. Ini untuk Purbalingga itu karena masing-masing koperasi itu mengirimkan 2 orang pengurus, jadi total ada 478 SDM koperasi yang dilatih. Ini ada 5 angkatan. Dan insya Allah nanti minggu pertama bulan Desember sudah selesai. Ya. Karena itu kemarin dimulai awal bulan November. Jadi setiap minggunya itu ada 1 angkatan, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena 1 kali angkatan itu 3 hari itu Mas. 3 hari ya. Betul. Jadi nanti insya Allah di minggu pertama bulan Desember sudah selesai. Oke. Harapannya nanti ya SDM Koperasi dilatih akan memahami ya apa itu koperasi, apa itu jati diri koperasi, apa itu prinsip koperasi, apa itu usaha-usaha yang harus dijalankan oleh koperasi. Harapannya begitu Mas. Jadi tadi legalitas sudah, terus pembekalan SDM juga sudah dan sedang dijalankan. Oke Pak, saya beralih ke Mas Taufik ini, karena tadi disebutkan kan direkrut oleh Kementerian Koperasi ya Pak, jadi dibantu oleh seperti PMO Mas Taufik dan teman-teman pendamping koperasi di tingkat desa maupun kelurahan. Mas Taufik mungkin bisa cerita ada berapa PMO, ada berapa BA, lalu tugasnya seperti apa ini? Silakan Mas. Oh ya Mas Hanan, terima kasih. Untuk PMO sendiri itu kan ada 2 orang. Saya dengan Mbak Astri satunya. Nah, untuk BA itu ada 23 orang. 23 orang ya. Iya. Jadi untuk teman-teman BA itu nanti untuk mendampingi dari masing-masing KDKMP di lapangan. Jadi untuk mengurus yaitu administrasi, terus apa kendala yang ada di lapangan nanti dari teman-teman BA itu untuk mengawal, sehingga untuk percepatan ini mudah-mudahan adanya BA itu bisa meningkatkan percepatan. Ya. Oke. Siap. Nah, tahan di sini dulu nih Mas Taufik maupun Pak Jatmiko. Pemirsa, kita akan lebih dalam mengulas bagaimana rencana menuju operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Purbalingga setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif membincang rencana operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Purbalingga. Kita akan lanjutkan bertanya ke Mas Taufik, PMO Kabupaten Purbalingga. Nah, ini kan sudah 2 bulan ya, awal rekrut itu bulan Oktober. 2 bulan ini apa Mas suka dukanya ini? Kita cerita suka duka ya Mas. Iya. Yang pertama itu sukanya dulu ya. Iya. Sukanya dulu ya karena ini di lapangan. Jadi kita itu berbaur dengan masyarakat ya. Terus kami itu jadi bisa mengetahui apa sisi potensi desa itu sendiri. Terus dari masing-masing teman-teman BA itu yang tadinya notabene bukan pendamping, akhirnya mereka harus berinteraksi dengan masyarakat, itu jadi poin tersendiri, jadi tantangan sendiri. Untuk ada dukanya? Ada dukanya, ada banyak. Apa itu? Spill dikit aja lah. Untuk dukanya itu ya terkait di lapangan itu karena memang teman-teman itu kan baru, baru ini menjadi modal sebenarnya sih buat teman-teman. Yang pertama itu mereka itu harus
mengetahui Regulasi. regulasi. Yang pertama itu kemarin ada PMK 49. Mereka teman-teman udah mempelajari PMK 49. Tetapi sampai beberapa perjalanan itu, beberapa bulan itu ada perubahan lagi, Mas. Jadi dicabut. iya, diganti dengan Dicabut. Impres. Iya. Impres ya. Ya, keluar lagi Impres 17. 17 pembangunan gerai. Iya, jadi mereka itu dukanya itu ketika mereka udah menyampaikan PMK 49, nah mereka regulasinya ditabrak lagi dengan Impres yang 17. Jadi mereka mau nggak mau harus belajar menyesuaikan. Terus mereka ditanya ini gimana ini, kok udah ganti lagi. Jadi ini mereka itu ya benar-benar harus adaptasi dengan masyarakat. Mungkin bisa menyapa teman-teman BA yang nonton ini biar dikasih semangatnya sama Mas Taufik. Oh ya, untuk teman-teman BA jangan patah semangat ya, karena ini adalah amanah dan ini adalah tugas yang diamanahkan dari Bapak Presiden. Dengan adanya percepatan, mudah-mudahan 3 bulan ini teman-teman bisa menyelesaikan tugas. Ya mudah-mudahan tidak hanya 3 bulan, Mas. Oke, betul ya, sebenarnya panjang nih. Teman-teman BA tuh udah dikasih semangat sama Mas Taufik. Suka duka di setiap pekerjaan pasti ada. Ini regulasi banyak berubah, terus program baru ya, banyak pertanyaan. Mungkin harus tetap semangat ya, Maksud Miko. Harus. Bagaimana ngelihat kinerja teman-teman BA di Purbalingga ini? Untuk mendorong percepatan operasional tadi. Teman-teman PMO dan BA, kami lihat kinerjanya sudah cukup bagus nih. Memang di awal itu harus memang ada adaptasi dan mereka cukup cepat dalam beradaptasi karena basicnya mungkin kan juga macam-macam ya. Tidak hanya ekonomi macam-macam, tapi dengan semangat, tekad dan motivasi yang kuat, alhamdulillah bisa beradaptasi dengan cepat dan sekarang sudah on the track itu, Mas. Tentunya ya karena namanya regulasi juga itu bisa berubah itu dinamis ya, Pak. Dan itu memang sangat dinamis, artinya memang ya kita harus tetap semangat dalam belajar dan menimba ilmu pengetahuan dari manapun gitu, Mas. Iya. Nah, ini menjadi tantangan para pendamping koperasi ya. Tadi beradaptasi di lokasi dampingan, ketemu pengurus, ketemu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten untuk sama-sama program Pak Presiden ini. Mungkin dirasa berat ya, mungkin coba tanya PMO. Berat nggak, Mas, ini tugasnya? Karena ini kami baru dan ini percepatan. Ya, kami rasa pertama memang ada beberapa kendala, tapi ketika kita udah melakukan perjalanan sampai detik ini, malah kami ini pengen ditambah. Jadi tidak hanya 3 bulan ini, karena ya ini adalah program yang sangat bagus dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan ya ini menjadi awal untuk Indonesia Emas. Oke. Ini kan dibentuk sudah lama sebetulnya, Pak. Mungkin Juli ya, Pak, dengan legalitas musyawarah desa kelurahan khusus untuk pendirian kan kalau nggak salah Juli ya, Pak. Akhir Juni itu sudah mulai ya. Bentuk, Juli ya. Juni akhir. Sampai hari ini dan ada kehadiran PMO di tingkat kabupaten, pendamping bisnis asisten di desa kelurahan. 2 bulan ini sudah muncul belum, Pak, ada koperasi-koperasi yang running kayak gitu, muncul beroperasi gitu? Sudah, memang ada beberapa yang tadi kami sampaikan itu sudah siap untuk operasional dan memang yang sudah jalan juga ada beberapa itu, Mas. Itu memang salah satunya karena adanya peran dari BA dan PMO di lapangan itu ya, yang terus mendampingi terutama dalam hal usaha-usaha koperasi, baik itu dari awal mulai perizinan, mengurus kelengkapannya, termasuk di dalamnya itu tata kelola koperasinya. Karena tadi kami sampaikan pengurus juga tidak semuanya paham koperasi. Makanya selain pelatihan yang sudah dilaksanakan, tentu aplikasi di lapangan juga perlu adanya dampingan. Makanya di situ sangat vital
peran dari para PA dan PMO gitu Mas. Karena mereka yang akan mendampingi ketika pengurus misalnya masih bingung dalam hal perizinan, alurnya, dalam hal kelengkapan kelembagaannya lah. Di situ memang peran PO dan PA dan PMO itu sangat terlihat gitu. Sangat besar itu perannya. Oke, siap. Nah, stop di sini dulu nih. Kita akan jeda dulu nih pemirsa dan narasumber. Kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif membincang rencana operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Purbalingga. Di studio hadir Pak Jatmiko dan Mas Taufik. Mas Taufik ini PMO, Pak Jatmiko ini PLT Kabid Koperasi. Nah, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk nih ke nomor HP studio. Nah, ini dari Pak Cahyono di Kaligondang. Bisa nggak sih simpan pinjam di Koperasi Merah Putih? Nah, ini kalau dengar kata koperasi ini mungkin kebayang orang itu mau pinjam uang ini Pak. Ini saya tanya ke siapa nih? Soal simpan pinjam di koperasi. Ke Pak Jatmiko lah. Gimana Pak nih? Orang itu ngira koperasi itu kebayangnya simpan pinjam Pak. Ya, memang dulu itu ada sebuah survei informasi dari salah satu narasumber pelatihan bahwa orang itu ditanya apa yang Anda ketahui tentang koperasi. Ternyata jawaban mereka itu jawabannya adalah tempat untuk pinjam uang. Pinjam uang. Yang kedua juga jawab ya hampir sama lah sejenis. Jadi memang bayangan orang terhadap koperasi itu memang ya simpan pinjam. Dan memang dari data yang ada di kami 90% lebih koperasi yang ada di Purbalingga memang usahanya ya simpan pinjam atau yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam. Simpan pinjam uang. Gitu. Jadi memang secara regulasi itu ya memungkinkan. Tapi terutama tadi kan kaitannya dengan yang koperasi merah putih ya Mas. Secara regulasi itu sih boleh. Mandatori ya, termasuk yang 7 usaha itu 7 gerai itu. Cuma kami di awal kami menghimbau untuk di awal-awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu jangan usaha simpan pinjam dulu gitu. Karena itu memang perlu pengalaman, perlu mitigasi resiko kayak gitu. Jadi permodalan juga tersendiri ya Pak, besar ya, 500 juta ya Pak. Betul, untuk primer kabupaten sendiri itu memang modal awalnya itu minimal 500 juta rupiah. Sedangkan untuk Koperasi Merah Putih kan rata-rata permodalannya masih kecil gitu. Jadi yang kami harapkan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada itu ya usaha-usaha ya yang 7 gerai itu ataupun yang ada di desa tersebut, potensi sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Jadi sekali lagi secara regulasi ya boleh itu, cuma di awal ya kami mengharapkan ya jangan usaha simpan pinjam dulu karena itu memang resikonya cukup besar, permodalannya juga cukup besar gitu Mas. Oke, saya nyambung ini karena mungkin masyarakat juga ngira kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan terima uang, transferan uang gitu. Itu benar nggak Mas Taufik? Kalau koperasi itu Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih itu nanti pinjem kredit ke Himbara, terimanya uang, benar nggak itu? Kalau yang di banyak statement ya Mas. Jadi untuk dari masyarakat itu pengennya seperti itu. Jadi mereka minjam uang ke Himbara, nanti mereka dapatnya uang. Tapi kalau dari Himbara ini nanti dapatnya itu barang ya. Jadi nanti untuk koperasi itu menjual barang. Mitra dari BUMN itu. Jadi salah nih anggapannya ya Pak, kalau masyarakat mengira wah datang ke koperasi berbondong-bondong ngiranya terima uang karena dengar kabar di berita televisi kan berapa miliar Pak?
Ya, 3 miliar. Ya, karena memang masyarakat itu sekarang dalam mengakses media sosial kan cukup intens itu. Termasuk berita-berita seputar Koperasi Desa Merah Putih itu. Sehingga mereka bayangannya ya koperasi akan dapat dana sekian besar, nanti mereka bisa langsung akses untuk pinjaman. Dan ternyata kan tidak ya, sejauh ini regulasi yang mengatur sampai hari ini kan nanti mengajukan lewat aplikasi SIM Kopdes, wujudnya mitra BUMN, jadi yang diterima kan menjual barang. Nah, ini pemirsa di rumah ini yang mau ngira bisa hutang ke Koperasi Desa Merah Putih untuk saat ini belum disarankan, belum direkomendasikan. Memang simpan pinjam masuk ke mandatori ya, tapi itu belum direkomendasikan karena koperasi nanti akan wujudnya menjual bisa produk potensi desa, lokal, kelurahan maupun mitra BUMN. Nah, kita akan simak pertanyaan yang kedua dari Arif Bobotsari ini. Terima kasih ini sampai Bobotsari. Boleh nggak KMP kolaborasi dengan dapur MBG? Lah ini kan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan MBG Makan Bergizi Gratis kan sama-sama program unggulan Presiden Prabowo, Pak. Bisa nggak ini kira-kira sinergi bermitra Kopdes, Koplur, KDKMP ini menyuplai kebutuhan-kebutuhan dapur, Pak? Justru itu memang salah satu yang diharapkan dari adanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi harapannya itu dari KDMP itu nanti bisa bermitra dengan dapur MBG, di mana nanti bahan-bahan kebutuhan untuk dapur MBG itu disuplai dari para anggota-anggota koperasi di masing-masing KDMP gitu, Mas. Jadi itu memang harapannya ke depan memang kayak gitu. Ya kayaknya ini sinkron ya, enak ya Pak ya. Koperasi bisa memasok misal kebutuhan beras, kebutuhan sembako atau kebutuhan lain ya. Betul. Ke MBG terus ya lancar proyeknya kan bisa berjalan nih sama-sama program. Mas Taufik mungkin di bawah mendengar suara dari pengurus koperasi desa kelurahan pengen bermitra seperti itu, Mas. Jadi kan dengar informasi seperti itu? Banyak, Mas. Banyak ya. Contohnya kayak di Desa Serang itu. Desa Serang itu kan banyak sayur mayur. Sayur mayur. Ya, sayur mayur. Jadi untuk sekarang kan harga itu cenderung lebih murah sekarang. Jadi dengan adanya MBG kayak gitu bisa meningkatkan harga. Jadi mereka itu pengen banget ikut bergabung ya bermitra. Oke, ini menjadi harapan semuanya nih. Semoga bisa sinergi nih pengurus koperasi dengan MBG karena tujuan koperasi kan mensejahterakan anggota ya Pak ya. Betul. Harapannya nantinya ini terwujud ini kesejahteraan anggota. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan ini setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali membincang rencana persiapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Purbalingga untuk operasionalisasi. Usahanya seperti apa, pembangunan gedung dan gerainya yang sedang kita ikuti di masa tahapan pendataan aset ini seperti apa. Nah, kita akan bertanya, tapi kita akan bacakan dulu nih yang masuk melalui nomor redaksi. Dari Pak Husen di Padamarau ini pas banget ini tentang pendataan aset. Bagaimana proses pendataan aset untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih ini? Kemarin kan sedang pendataan aset ini ya Pak ya? Yang di desa maupun kelurahan. Kita pengen dengar ini Purbalingga. Ke siapa ini Pak? Ke Mas Taufik? Ke PMO ya. Ya ke PMO. Mas Taufik bisa diceritakan itu pendataan asetnya? Ya untuk awal itu kan kami ada banyak kesulitan Mas. Yang pertama karena di situ ada minimum. Jadi minimumnya itu ada 1.000 meter persegi. Tapi kalau di desa itu ada banyak yang kurang dari itu. Nyari lahan 1.000 meter persegi itu susah. Susah ya. Jadi kami dari teman-teman BA itu mendata sesuai yang ada di lapangan. Jadi ada beberapa desa itu contohnya kayak di Talagening. Talagening itu ada tiga versi. Yang pertama itu dekat dengan balai desa, namun lokasi
dan spesifikasinya kurang dari 1000 meter persegi. Terus ada 2 lagi itu jauh di desa, itu yang pertama lahan basah, yang kedua itu lahan terasering atau berundak. Jadi kami itu mengusulkan yang lahan yang sekiranya siap dibangun, yaitu walaupun spesifikasinya kurang dari itu, karena dari desa itu menunjuk itu. Ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan teknis ya. Mencari yang luasan idealnya 600 sampai 1000 meter kadang susah. Ya. Terus nyari yang strategis, tidak di lahan hijau atau lahan basah, akses transportasi, listrik susah. Tadi dari 200 berapa? 200 total 239 ya? 239. Berapa ini yang terdata atau terikut di laporannya BA dan PMO melalui aplikasi SIMKOBDes? Untuk saat ini sudah masuk 91. 91 ya. 91. Terus untuk desa yang lain belum mencatatkan atau bagaimana ini? Kemarin kami udah mencatatkan sesuai yang ada di lapangan. Jadi di lapangan itu adanya bangunan, ya kita sampaikan apa yang ada di lapangan. Oke. Ini kan perintah Pak Prabowo ini Pak ya di Inpres 17 ini untuk mempercepat pembangunan gedung dan gerai. Dari Dinas Koperasi Pak, dukungannya seperti apa nih dalam proses pendataan? Jadi kami itu terus berkoordinasi di internal tentu dengan BA PMO untuk melakukan pendataan. Dengan pihak lain juga kami terus berkoordinasi dengan Dinpermasdes, dengan TNI dan pihak-pihak terkait. Jadi intinya nanti harapan kami dengan koordinasi yang intens dan efektif itu nanti akan proses percepatan pembangunan fisik gedung gerai dan kelengkapan dari KDKMP itu akan sesuai dengan target harapannya itu Mas. Dan ini tentu masih berproses lah. Karena memang di lapangan itu kan memang terkadang itu ya mengalami beberapa kendala itu termasuk ya ada tadi kriteria, bahkan ada juga desa yang tidak punya lahan sama sekali ya. Tapi kan memang kita bisa lintas instansi, mungkin di desa itu tidak punya lahan tapi mungkin ada juga aset Pemkab. punya Pemkab atau bahkan punya provinsi. Nah, ini kan tentu nanti perlu koordinasi lanjutan. Tapi semangatnya itu Mas, semangatnya untuk percepatan pembangunan fisik gerai, gudang dan kelengkapannya itu. Jadi pemirsa ini, pemerintah Republik Indonesia ada kerjasama MOU TNI dengan PT Agrinas Pak sebagai BUMN ini membangun gedung dan gerai nih di desa-desa yang secara persyaratan ini memenuhi kriteria. Akan dibangun gedung dan gerai yang cukup besar ya Pak ya. Mungkin pernah kita lihat desainnya ini, wah cukup besar pemirsa. Di situ bisa untuk ada yang klinik, ada yang apotik, terus ya gerai ya Pak ya, cukup besar. Nah tadi disebutkan di setiap kabupaten ini jumlahnya berbeda-beda ya. Nah yang masih menjadi pertanyaan kan soal skema pembiayaannya ya Pak ya. Betul. Kita yang hari ini masih menunggu ya Pak. Masih menunggu regulasinya itu. Memang yang di PMK 49 itu kan dari KDMP itu mengajukan ke Himbara itu melalui SIMKOBDes. Nah, ini kelihatannya nanti juga ada perubahan skema itu. Jadi nanti dari Himbara lewatnya PT Agrinas, PT Agrinas itu yang nanti akan melaksanakan pembangunan fisik gedung gerai dan kelengkapannya itu. Cuma nanti regulasinya kita masih menunggu. Masih menunggu ya. Oke, saya beralih ke Mas Taufik ini. Barangkali juga sering ditanya mungkin sama teman BA atau bahkan ada pengurus koperasi yang langsung tanya ke Mas Taufik maupun Mbak Astri. Soal skema pembiayaan itu, iya Mas? Iya, sama seperti itu Mas. Jadi yang awalnya itu kan dari kami mengajukan proposal melalui SIMKOBDes. Nah, terus kemarin itu ada banyak statement yang katanya itu dari nominal 3M itu nanti 2,5 itu buat pembangunan fisik, ada di situ ada kendaraan dan ada motornya juga.
Terus untuk pengajuannya itu 500 juta, 500 packnya. juta ya Iya. untuk proposalnya. Nah, itu pemirsa, tapi masih menunggu kepastian regulasinya Pak ya. Jadi buat teman-teman pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang masih bertanya-tanya soal skema pembiayaan gedung maupun untuk operasionalnya, harap sabar karena masih menunggu regulasi. Ini menjadi satu pertanyaan yang paling sering didiskusikan maupun ditanyakan. Nah, kita akan membaca lagi. Silakan untuk ditampilkan dari Ika di Blater. Nah, pripun sih bentuk kemitraan KDKMP dengan pemerintah desa? Bentuk kemitraannya nih, mungkin ke Mas Taufik ini yang berinteraksi para BA-nya, mungkin laporan soal kemitraan dengan pemerintah desa. Daya dukung, support, maupun mengantisipasi gesekan dengan BUMDes. Gimana Mas? Malah dari Pemdes itu malah sangat mendukung ya, dengan adanya koperasi Merah Putih. Jadi sebelumnya kan Pemdes itu udah ada BUMDes. BUMDes. Contoh kayak di Desa Pagerandong itu, Desa Pagerandong Kaligondang itu membangun ayam petelur. Jadi nanti untuk penjualan ayam petelur itu nanti melalui koperasi Merah Putih. Nah, untuk pakannya sendiri nanti dari koperasi itu mencarikan pakan yang digunakan untuk ayam petelur itu. Jadi nanti koperasi itu membeli pakan, terus dijual ke BUMDes, nanti BUMDes untuk mengelola ke itu pakan ayam petelur itu. Jadi bisa ada kolaborasi. berkolaborasi ya Pak, tidak saling membunuh, misal koperasi mematikan BUMDes. Nah, tapi tahan dulu Pak. Kita akan lanjutkan pemirsa soal kolaborasi koperasi dengan pemerintah desa. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama Satelit TV Inyongepol. Pemirsa, tak terasa hampir 60 menit kita bersama membincang operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Purbalingga. Nah, di sesi terakhir ini nanti kita akan membulatkan statement bagaimana para pihak ini mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan. Nah, sebelumnya kita akan sambung pertanyaan tadi, bagaimana sinergi pemerintah desa dengan Koperasi Desa Merah Putih, Pak Jatmiko, karena ini saling terkait, ini ada dana desa juga, ada BUMDes juga. Bagaimana hemat Pak Jatmiko? Ya, jadi kita harus menemukan sebuah model bisnis itu ya Mas. Jadi antara KDKMP dengan BUMDes yang sudah ada itu harus saling bersinergi, saling menguatkan. Artinya usaha-usaha yang sudah ada di BUMDes maupun KDKMP itu harus saling mendukung gitu. Malah jangan saling meniadakan itu kan ya. Saling bersaing, tapi malah justru harus mendukung. Jadi nanti akan tercipta sebuah sinergi yang positif di desa. Ya, apalagi kalau ini regulasinya memang tidak ada perubahan, nanti kan keuntungan dari KDKMP itu kan minimal 20% masuk ke pendapatan asli desa. Jadi ini kan sebuah hal yang sangat positif. Oleh karena itu ya semua pihak memang harus support dan mendukung. Betul. Nah, ini buat pemerintah desa dan pengurus koperasi ini saling sinergi nih ya Pak, saling membutuhkan ini sebetulnya. Pada satu sisi kita masih menunggu soal regulasi pengaturan dana desa ini sebagai penjamin dari pembiayaan koperasi desa Merah Putih, khusus untuk koperasi desa karena terkait dengan dana desa. Sementara pengurus yang akan menjalankan usaha dan ketika nanti bisa SHU-nya menghasilkan 20% ya Mas Taufik ya, masuk. Jadi ini saling membutuhkan. Mungkin bisa ngasih motivasi atau semangat nih ke para pengurus koperasinya nih Mas Taufik yang menyaksikan acara ini. Untuk para pengurus Koperasi Merah Putih, karena ini awal mungkin banyak kendala-kendala, nantinya kita akan berjalan bareng lah dengan PMO maupun BA. Jadi nanti kita berkolaborasi, kita tetap semangat karena ini adalah suatu amanah daripada Bapak Presiden, Presiden. Karena ini percepatan, mari kita
song-song bareng. Iya ya, Kita sengkuyung, sengkuyung. songsong. Termasuk tugas BA kan mendampingi penyusunan proposal bisnis ini. Mungkin bisa disemangati ya untuk proposal bisnisnya, meskipun mungkin Sipkobdes masih terkendala sampai saat ini ya. Untuk terus dilakukan penyusunan proposal bisnis sesuai dengan potensi yang Ya, ada dan bisa memungkinkan untuk dikembangkan itu. Nah, buat para teman-teman BA ini di Purbalingga, di Banyumas maupun di tempat lain yang menyaksikan acara ini, memang betul ini program instruksi Presiden yang betapapun terasa berat, tetap harus optimis ya, Pak, ya. Bagaimanapun kita harus sukseskan bersama. Nah, pemirsa, kita ada di sesi akhir, kita akan mendengar closing statement dari para pemirsa. Mungkin kalau kita teruskan obrolan koperasi ini bisa sampai pagi nih Pak ya. Mas Taufik mungkin sering dijawab banyak pertanyaan, banyak permasalahan, mencari solusi. Nah, kita akan cukupkan di 1 jam ini. Kita ingin mendengar closing statement dari Mas Taufik sebagai PMO, Project Management Officer Kabupaten Purbalingga. Silakan Mas Taufik. Untuk teman-teman di lapangan, BA maupun PMO, pengurus KDKMP, mari kita wujudkan koperasi merah putih yang diamanahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal untuk menjadikan Indonesia emas. Oke, kita song-song semangat bareng bagaimana mensukseskan koperasi desa dan kelurahan merah putih di setiap desa kelurahan, di setiap kabupaten, di setiap provinsi, sehingga tadi berdaya dan bisa menuju Indonesia emas. Terima kasih Mas Taufik. Salam buat Mbak Astri ya. Siap. Sama-sama ini 2 orang PMO sukses selalu. Amin, amin. Beralih ke Pak Jatmiko, PLT Kabid Koperasi di Dinas Koperasi UKM Purbalingga. Pak Jatmiko, closingnya silahkan. Bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan program dari Bapak Presiden tersebut. Harapannya nanti potensi lokal di desa akan terangkat dan pada ujungnya nanti akan terjadi pemerataan ekonomi di setiap desa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mantap. Itu ya Pak ya. Jadi bangun optimisme ya Pak ya. Optimisme dulu. Meskipun situasinya regulasi masih kita tunggu, skema pembiayaan juga kita menunggu, wait and see, yang perlu dibangun adalah optimisme. Semangat. Sehingga ini semoga bisa diserap, bisa masuk ke relung hati para pengurus yang disampaikan Mas Taufik, yang disampaikan oleh Pak Jatmiko, sehingga tayangan ini memberikan manfaat, khususnya menumbuhkan optimisme, menatap operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih di Purbalingga. Nah, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih buat para pemirsa Satelit TV ini. Ada, mungkin saya sebutkan nih, ada para BA di Purbalingga maupun di kabupaten yang lain, para kepala desa, terus pengurus koperasi, juga para pemirsa lainnya. Kita akan ketemu lagi dalam program Membincang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena banyak yang menyaksikan ini. Saya Hanan Wiyoko bersama para narasumber, Pak Jatmiko dan Mas Taufik. Kita pamit bareng-bareng Pak, kita mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.